Halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi mantan pendeta yang cerdasnya gak tertolong. Dia adalah Pak dan C. Mumek, teman seperguruan Bangkei. Seperti biasa, setiap kali mereka buka mulut, ada saja hal yang seperti bau yang menyengat. Oleh karena itu kita harus bersihkan, biar tidak membuat polusi. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Dalam kepercayaan Kristen itu, segala sesuatu mereka mengikuti Yesus. Pada saat Yesus pikul salib, jadi Kristen juga pikul salib. Pada saat Yesus menderita, Kristen juga menderita. Jadi ada oknum yang melibatkan diri dalam penderitaan, dalam penyaliban. Saya buktikan pada Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi penyatuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa. Jadi disebutkan serupa dengan penderitaannya. Jadi kalau ada oknum yang menyatakan serupa dengan kematian dan penderitaannya, berarti di balik penyaliban itu ada manusia. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana dan C. Mumek mengutip ayat Alkitab dan menafsirkan seenak kudaunya. Tadi katanya, di balik penyaliban ada manusia. Tentu saja Pak dan C, kamu maunya apa? Sudah jelas ayat Alkitab katakan dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Ia, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi, 1 Petrus 3 ayat 18 katakan bahwa Yesus dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Apa yang kurang jelas dari ayat itu? Ya, di balik penyaliban ada manusia. Saya buktikan juga di sini. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-6. Ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalib. Berarti manusia turut disalib supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Ini ada hubungan pengampunan dosa. Jadi kalau manusia disalib, kalau manusia menderita, maka dia mengampuni dosanya sendiri. Jadi tidak difokuskan pengampunan dosa itu kepada Yesus Kristus. Barusan kita dengarkan Pak dan C mengutip Roma 6 ayat 6. Menurut dia, penyaliban Yesus bukan untuk menebus manusia dari dosa. Soalnya menurut Pak dan C, orang Kristen juga disalib untuk pengampunan dosa mereka. Jadi tanpa Kristus orang Kristen bisa mengampuni dosanya sendiri. Sakti kan? Memang Pak dan C, cerdasnya tak tertolong. Mari kita lihat, apakah benar demikian? Apa yang dimaksud manusia lama kita telah turut disalib? Apakah yang dimaksud disalib dalam ayat itu? Apakah disalibkan secara harafiah? Mari kita baca ayat selanjutnya. Roma 6 ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Tentunya, setiap orang yang disalib pasti akan mati. Jika seorang mati tentu tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi manusia lama yang turut disalibkan adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kalau manusia lama yang penuh dengan keinginan dosa telah disalib dan mati, tentunya manusia lama itu tidak bisa lagi melakukan dosa, seperti yang dikatakan ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi Rasul Paulus menggunakan analogi salib untuk menggambarkan bagaimana dosa tidak bisa lagi berkuasa atas seseorang jika dia mati. Sama seperti apa yang Yesus katakan dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi dalam hal mengikuti Yesus harus ada pengorbanan, tetapi pengorbanan itu bukan untuk pengampunan dosa, tapi itu adalah konsekuensi mengikuti Yesus, karena dunia akan membenci kamu, sebagaimana Yesus dibenci. Kalau semua dosa umat Kristen itu difokuskan, semua telah ditanggung oleh Yesus, maka dunia akan kacau. Saling membunuh, saling berzina, karena telah diampuni. Masuk surga semua. Kita Wahyu, dan dalam perjanjian lama, dosa ditanggung masing-masing. Kita barusan dengar, Pak dan C mengatakan bahwa jika semua dosa ditanggung oleh Yesus, maka dunia akan kacau, saling bunuh dan saling zina karena telah diampuni. Pertanyaan saya pada Pak dan C, apakah sewaktu dia masih jadi Kristen, isi khotbahnya memerintahkan orang bebas berbuat dosa? Karena Yesus sudah tanggung dosanya. Kalau dia jujur tentunya tidak ada. Kitab Roma yang dia kutip justru mengatakan,
Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi menurut ayat ini, kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Sesuai dengan perkataan Yesus sendiri. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apakah dengan kematian Yesus kita jadi bebas berbuat dosa? Tentu saja tidak. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, saya baca terus. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Siapa yang mati? Karena Kristen itu turut menanggung. Nah, dalam hal ini, disebutkan dalam kitab ini bahwa ada manusia yang diserupakan. Ada manusia yang mati, menanggung dosanya masing-masing. Tetapi di dalam Alkitab, Yesus disebutkan hidup. Dalam kitab Injil disebutkan, sebagaimana Yunus hidup 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga Yesus hidup 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Jadi Yesus hidup, manusia yang diserupakan. Demikian, ini Alkitab tidak bisa dibantah. Tadi dia juga mengutip perkataan Yesus dalam Matius 12 ayat 40. Soal tanda Yunus. Jika kita ikuti logikanya, jika Yesus hidup sebagaimana Yunus hidup dalam rahim bumi, pertanyaan kita adalah ngapain Yesus dalam rahim bumi? Apa peristiwa sebelum Yesus sampai di rahim bumi? Apakah tentara Roma mengubur Yesus hidup-hidup? Apakah dia melewati salib dulu, tapi tidak mati, lalu dikubur atau bagaimana? Jika Yesus hidup dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam, artinya narasi Al-Quran tentang Yesus salah. Karena menurut Quran Yesus diangkat, tidak disalib atau dikubur hidup-hidup. Dari penjelasan Pak dan C, tidak heran dia menjadi seorang mualaf. Dia berani berbohong atas sesuatu yang tidak diyakini orang Kristen untuk membela agama barunya. Jadi tidak benar yang dikatakan Pak dan C. Semoga teman-teman tidak mumet mendengarkan penjelasan Pak dan C. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Pak dan C. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya kenapa saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Sekali lagi nama saya kenapa saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.